Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan memasuki bab keempat, yaitu peluang suatu kejadian. Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk, serta kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk. Untuk mempelajari peluang, kalian harus mengetahui terlebih dahulu istilah-istilah tentang peluang kejadian. Yang pertama yaitu ruang sampel. Ruang sampel pada suatu percobaan adalah himpunan semua hasil yang mungkin muncul dalam setiap percobaan. Kemudian yang kedua adalah kejadian, yaitu himpunan dari hasil yang diharapkan. Kemudian yang terakhir adalah titik sampel, yaitu setiap hasil yang mungkin terjadi. Baik, sekarang bagaimana cara menentukan ruang sampel? Kita lihat contoh yang pertama. Tentukanlah ruang sampel jika dua buah koin mata uang dilambungkan secara bersamaan. Coba sekarang kita perhatikan bahwa dalam sebuah koin mata uang itu adalah ada dua sisi. Yang pertama adalah sisi gambar, yang kedua adalah sisi angka. Gambar, angka atau angka gambar. Dan ketika dua buah koin itu dilambungkan bersama-sama, maka kemungkinan yang muncul itu bisa seperti ini. Yang koin pertama muncul angka, kemudian yang kedua muncul gambar. Nah, sekarang bagaimana semua kemungkinan yang muncul dari dua buah koin yang dilambungkan. Semua kemungkinan yang mungkin ketika dua buah koin mata uang dilambungkan bersama-sama adalah seperti ini. Kita lihat dulu koin pertama dan koin keduanya. Kalau koin pertama muncul angka, maka koin kedua itu kemungkinannya bisa muncul angka atau muncul gambar. Jadi kalau AA berarti sini angka, ini angka lagi. Kalau AG seperti ini angka, ini gambar. Kita tuliskan AA AG. Kemudian kemungkinan yang kedua, koin pertama ini munculnya gambar. Nih, gambar. Ketika koin pertama muncul gambar, maka koin yang kedua itu bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Kita tuliskan GA, GG. Jadi ini adalah semua kemungkinan yang muncul bila dua buah koin mata uang dilambungkan secara bersama-sama. Sekarang kita bisa tuliskan untuk anggota ruang sampelnya adalah AA, AG, GA, GG, dan jumlahnya dituliskan dengan NS sama dengan 4. Contoh yang kedua, tentukanlah ruang sampel jika dua buah dadu dilambungkan secara bersamaan. Coba lihat ini bahwa ketika ada dua buah dadu dilambungkan secara bersama-sama, ya, kita lihat bahwa dadu itu ada 6 sisinya. Jadi setiap sisi itu diberi angka 1, 2, 3, 4, sampai 5, 6. Ketika dua buah dadu dilambungkan secara bersama-sama, maka kemungkinan yang mungkin muncul itu seperti ini. Dadu pertama muncul angka 6, dadu kedua juga muncul angka 6. Nah, kemungkinan yang lainnya bagaimana? Kita lihat diagramnya seperti ini. Kita buat diagramnya. Untuk sumbu vertikal kita beri nama dadu 1, sumbu horizontalnya kita beri nama dadu 2. Ini tidak harus seperti ini. Kalau misalnya dadu 1 di sumbu horizontal juga tidak menjadi masalah. Nah, yang paling penting seperti ini. Ini adalah pertemuan dari sumbu horizontal dan sumbu vertikalnya. Untuk titik 1, 1 ini artinya dadu pertama muncul angka 1, dadu kedua muncul angka 1 juga. Kemudian titik yang berikutnya ini, kalau dadu pertama muncul 1, dadu yang kedua muncul angka 2. Nah, dan seterusnya seperti ini. Dadu pertama muncul angka 1, dadu kedua muncul angka 3. Oke, dan seterusnya.
sampai semuanya terisi seperti ini. Kalau kita hitung, ini jumlahnya ada 36. Nah, kalau kita tuliskan anggota ruang sampelnya adalah 11, ini 12, 13 seperti yang tadi. Kemudian kalau di sini 21, kemudian 22, 23, 24 dan seterusnya sampai yang terakhir ini 66. Kalau kita lihat ilustrasinya 66 seperti pada gambar di sini. Kemudian jumlahnya ini jumlah ruang sampel, kita tuliskan NS sama dengan 36. Contoh yang ketiga, dalam sebuah kantong terdapat 4 bola biru dan 3 bola merah. Jika diambil 2 bola sekaligus secara acak, tentukan banyaknya cara pengambilan 2 bola tersebut. Kita membuat ilustrasi dulu. Dalam sebuah kantong itu terdapat 4 bola merah dan 4 bola biru dan 3 bola merah. Bola biru ini kita beri nama biru 1, biru 2 dan biru 1, biru 2, biru 3 dan biru 4. Sedangkan bola merahnya kita beri nama merah 1, merah 2 dan merah 3. Jika diambil 2 bola secara acak, ini misalnya terambil B1 dan M2. Ya, kemudian kita kembalikan, kemudian diambil lagi. Kita mendapatkan lagi bola M2 dan B1. Nah, B1 M2 dengan M2 B1 ini adalah bola yang sama. Ya, jadi bukan bola yang lain tapi bola yang sama. Begitu juga dengan misalnya ketika diambil bola, kita mendapatkan bola biru 2 dan biru 3. Kemudian dikembalikan, kemudian diambil lagi, mendapatkan lagi bola biru 3 dan biru 2. Maka bola ini adalah bola yang sama. Karena ketika kita menuliskan atau menyebutkan tidak memperhatikan urutan, maka cara pengambilan ini menggunakan aturan kombinasi, sehingga jumlah ruang sampelnya adalah cara mengambil 2 bola dari 7 bola gitu. Kita tuliskan kombinasi 2 dari 7 ya. Ini sama dengan 21. Berikutnya kita akan menentukan peluang suatu kejadian. Peluang munculnya kejadian A adalah perbandingan banyaknya muncul kejadian A atau NA dengan semua kejadian yang mungkin atau NS. Dirumuskan PA sama dengan NA per NS. Contoh, jika 2 buah dadu dilambungkan secara bersamaan, berapakah peluang munculnya mata dadu yang berjumlah 7? Coba kita lihat. Untuk melihat bagaimana semua kejadian yang mungkin, kita lihat menggunakan diagram seperti ini. Ruang sampelnya adalah 11, kemudian 12, 13 dan seterusnya sampai 66. Ini jumlahnya 36. Oke. Kemudian kejadian muncul mata dadu yang berjumlah 7, ini misalnya A. Jadi kita memisalkan kejadian ini dengan menggunakan atau misalnya namanya adalah A ya. Ini tidak harus A, misalnya B atau T dan seterusnya, tidak masalah. Kejadian muncul mata dadu berjumlah 7, ini maksudnya kalau dadu pertama muncul angka 1, maka dadu kedua harus muncul angka 6, jadi jumlahnya 7. Kalau dadu pertama muncul angka 2, maka dadu kedua harus munculnya angka 5 gitu ya, jadi jumlahnya ada 7. Jadi kalau kita lihat seperti ini 16, kemudian 25, 34, kemudian 43, 52,
61. Seperti ini jumlahnya 6 ya. Nah kemudian PA itu NA per NS. Nah tadi NA nya adalah 6 sedangkan NS nya adalah 36. Kita bisa sederhanakan PA sama dengan 1 per 6. Jadi peluang munculnya 2 mata dadu yang berjumlah 7 adalah 1/6. Contoh yang kedua, dari satu set kartu bridge akan diambil 2 kartu secara acak. Tentukanlah peluang terambilnya kartu as. Nah, sekarang kartu bridge yang bagaimana? Ini ya namanya kartu bridge, atau yang lazim kita kenal adalah kartu remi. Komponennya itu ada setiap jenisnya itu ada kartu as, kemudian kartu angka dari 2 sampai 10, kemudian gambarnya adalah J, Q, dan K. Jadi setiap jenis ini ada 13, kalau dikalikan 4 maka jumlahnya ada 52. Nah kemudian ketika kita akan mengambil 2, berarti banyaknya cara pengambilan adalah kombinasi 2 dari 52. Jadi mengambil 2 kartu dari 52 kartu, terjemahannya seperti itu. Ini jumlahnya 1326. Nanti kalian bisa menghitung sendiri ya bagaimana cara mendapatkan 1326 ini dari pertemuan yang sebelumnya. Nah kemudian kejadian terambilnya kartu as, misalnya kita misalkan dengan variabel B misalnya. Jadi B ini artinya kejadian terambilnya kartu as gitu ya. Kita lihat kartu asnya ada 1, 2, 3, 4. Jadi NB nya atau banyaknya cara mengambil kartu as ini sama dengan kombinasi 2 dari 4. Kenapa di sini 2? Karena tadi di sini di soal juga disebutkan diambil 2 kartu gitu. Jadi ini mengambil 2 kartu dari 4 kartu gitu. Jadi sama dengan 6 gitu. Kombinasi 2 dari 4 itu adalah 6. Nah sekarang untuk menentukan peluang terambilnya kartu as, jadi PB sama dengan NB per NS sama dengan 6 per 1326. 6 per 1326 ini kalau kita sederhanakan menjadi 1/221.